Assalamualaikum, halo bro, ketemu lagi di channel Tukura TV. Nah, hari ini kita akan review lagi produk baru dari Tukura. Jadi paket box seperti versi sebelumnya kan kita pernah, sebelum yang video kemarin adalah C21 ya, pompanya dual. Nah, ini adalah versi pompa single ya, jadi versi C1, satu pompa maksudnya, versi 1, jadi kita sebutnya C11 nih. Nah, keunggulannya kita udah pakai box yang compact, tapi dengan lebar yang pas dan pas untuk aki, dan kita muat 2 aki untuk versi single. Jadi kalau 2 aki ini kalau pakai pompa hiu kira-kira kalau di rata-rata 3 jam bisa sekitar 6 jam kalau pakai aki yang ini nih. 2 kali 10Ah atau 9Ah tulisannya ya. Jadi ini akinya kanan kiri seperti ini yang kita pasang secara paralel ya. Ini bunyi tadi. Secara paralel ya, ada 2. Jadi kalau ini ada 8Ah, 9Ah boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Iya, ini kan seri, ini kan di seri paralel, jadi lebih aman dibanding di seri. Kalau di seri memang harus benar-benar ekuivalen ya. Kalau di paralel masih boleh lah. Tapi walaupun memang akan lebih bagus kalau dua-duanya sama dan ekuivalen. Seperti itu ya. Nah, ini kita coba 1 aki. Ini kalau mau 2 aki seperti ini ya. Tapi kondisinya sebaiknya harus sama-sama penuh ya. Kalau atau sama-sama kosong. Karena kalau nanti satu penuh, satu kosong, maka yang aki sebelahnya akan ngisi dari aki yang penuh. Ya, seperti itu. Ibaratnya ini stong, jadi harus sama-sama isinya sama. Nah, ini adalah pompanya pakai hiu dual, hiu single. Nanti bisa juga pompa yang lain kayak single leader atau lainnya. Tapi rekomendasi memang kalau yang single ini masih hiu dan mungkin Akana yang single leader yang biru dan lain-lainnya itu ya. Nah, kontrolnya memang kita sudah upgrade. Jadi seperti ini. Seperti pada C21 kita sudah pakai ini on off-nya sebelah kanan, yang warna ini adalah on off-nya. Nah, ini putaran dari potensinya, ini putar ya, dikit ya. Nah, itu. Nah, kita juga udah pakai potensi voltmeter yang lebih stabil, yang bulat ini, bentuknya lebih ringkas dan dia lebih stabil, nggak lompat-lompat. Dan lebih tahan air. Nah, itu seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah pakai potensio. Tapi kalau misalnya pengen pol terus, bisa di bypass potensinya. Nah, misalnya potensinya rusak ataupun ini harusnya masih bisa berfungsi. Seperti itu, jadi kita bisa on cap seperti itu. Tenang, komponen ini juga kita sediakan part cadangannya di sini. Nah, pot cadangannya ada sakarnya warna merah dan warna hitam ya. Yang hitam tadi on off, yang merah bypass. Nah, ini kita memang nggak solder sakarnya, itu tinggal dicopot pasang seperti ini aja, tinggal tarik aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau ganti pun juga tinggal tarik aja ya. Tinggal tarik seperti ini. Nah, ini tarik-tarik aja. Terbalik boleh? Boleh gitu kan. Atas, bawah. Kita tukar gitu. Karena ini hanyalah on off. Jadi nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi nyopotnya udah gampang ya. Nah, seperti itu. Kita lihat semprotannya. Kalau mode bebas, nah itu seperti itu. Udah mantap ya. Nah, ini kalau pakai potensio. Nah, itu seperti itu. Satu lagi, ini selain pakai double atau aki ganda yang mendukung pemakaian spray lebih panjang, ini kakinya juga posisinya udah ngepas banget ya. Jadi kalau mobil ini bisa-bisa 6 jam, atau mungkin kalau kita putaran potensinya setengah segala macam mungkin bisa sampai 8 jam atau 10 jam. Tapi kalau nozzle-nya mungkin lebih hemat air, jadi ya mungkin lebih cepat lagi akinya seperti itu. Nanti kalau double akinya tinggal di ini ya, hati-hati jangan sampai terbalik kalau aki ganda gini. Ya, kalau terbalik bisa berbahaya, aki ganda seperti itu. Nah, selain dari aki ganda, kita juga mendukung ini aksesorisnya ya. Jadi kalau mau pakai aki luar ya, saya praktekin ya. Ini akinya saya copot dulu. Yang ini saya copot juga ya. Kita aki luar. Aki luar itu seperti ini. Misalnya pakai aki mobil. Nah, itu aki luar. Nah, itu kita sudah sediakan kabelnya nanti, optional aksesoris standarnya adalah kabel yang seperti ini. Karena ini lubang ini bisa dipakai untuk ngecas pakai charger sprayer atau buat colokan aki. Jadi kita sudah versi mulai C1, C11, C21 sudah nggak pakai jack DC lagi, sudah pakai colokan seperti ini. Nah ini akinya di sini saya cabut, nggak ada aki, nggak ada adapter, jadi kita bisa nyalakan seperti ini ya. Nah itu nyala ya. Ini pakai aki eksternal. Nah itu pakai eksternal. Nah ini kalau saya cabut seperti ini, dia nggak nyala ya, tuh nggak nyala ya.
Nah, selain buat dipakai eksternal, ini juga bisa dipakai untuk adaptor khusus yang sudah kita buat, ujungnya kita mau dipakai colokan standar charger sprayer. Seperti ini. Nah, ini adalah memakai adaptor. Jadi kalau dipakai di kebun yang ada listriknya ataupun di rumah, bisa pakai mode seperti ini ya, seperti charger ini colok listrik, jadi akinya nggak kepake. Nah, kalau kondisi seperti ini, apakah boleh misalnya akinya juga ikut dicolok tanpa dilepas? Seperti ini ya. Apakah akinya akan ngisi nggak? Ini akinya akan ngisi, cuma nggak akan bisa penuh 100%. Dan ini tidak ada indikator dia lagi ngecas atau enggak. Jadi indikator sama aja, nggak berubah. Nah, ini kita kalau nyalakan, maka itu adalah double power dari aki dalam dan dari adaptor. Kalau kita cabut adaptornya, dia tetap masih nyala ya, karena dia masih di, di supply dari adaptor, dari aki dalam, seperti itu. Nah, seperti ini kita matikan lagi. Ada satu fungsi lagi untuk ini ya, selain dua fungsi ya, selain bisa juga misalnya kondisi seperti itu, kita buat ngecas baterainya dalam posisi ini. Oke. Selain tadi ya buat adaptor, buat aki eksternal, ini juga bisa buat lubang ngecas. Ini saya punya charger yang 2,4 ampere. Ya, seperti ini, kalau nggak saya colok kan warnanya hijau ya, kita akan colok ngecas. Tapi di dalam jangan lupa ya, akinya dijepit juga. Nah, ini dia akan merah ngecas. Kalau 2 ampere, kalau ngisi aki yang misalnya 8, berarti dia butuh 4 jam. Tapi realnya bisa mungkin 6 jam, mungkin bisa lebih. Tunggu saya penuh seperti itu. Dia bisa dipakai buat ngecas ya, ngecas dari sini. Jadi, kalaupun 2 aki, boleh dicas bareng-bareng kanan kiri seperti itu, tapi mungkin akan butuh waktu lebih lama lagi. Nah, seperti itu. Nah, ternyata masih ada fungsi lagi selain buat ngecas. Jadi adalah fungsi, ini adalah aksesoris tambahan yang kita rekomendasikan juga. Jadi ini adalah USB charger yang sudah kita rakit sedemikian rupa, juga ada tutupnya seperti ini. Ada voltmeternya juga buat ngecek aki. Kita lihat deh, akinya ada di dalam. Kita cek akinya berapa volt? 12,8. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa buat ngecas HP. Kita di sawah bisa ngecas kabelnya. Cuma ini lagi saya nggak praktekin yang ngecas HP ya. Saya akan praktekin ini buat ngaduk aerator. Nah, seperti ini. Kebalik gak sih? Nah, sini. Itu di sini gelembung-gelembungnya. Kalau kita pasang 2 aerator, bisa menjaga supaya cairan kita nggak ngendap di bawah. Jadi seperti itu. Nah, ini bisa kalaupun nggak dipakai, ini bisa dilepas aeratornya. Ini opsional ya, ini opsional. Jadi bisa pakai seperti ini, memang sengaja nggak kita include-kan di paket. Nanti bisa dibeli terpisah. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita nyoba semprotannya kayak apa sih gitu loh. Nah, bisa juga mode seperti ini ya. Mode 2 aki tapi satu di dalam, satu di luar. Seperti ini. Mobil. Nah, ini adalah satu aki di luar, satu aki di dalam. Kita akan uji coba. Kita akan nyalakan. Nah, itu ya, mantap ya. 11,3. Ini maksudnya 12,2 baterainya. Nah, untuk inputnya sama seperti paket sebelumnya, ini udah pakai slip lock 12 mili, selangnya pakai selang 15. Ini ukurannya 12 mili. Cara nyopot pasangnya sama ya, tinggal tekan seperti ini aja. Ini kalau udah dicopot gini, airnya pasti turun ya. Nah, masangnya seperti itu, nyopotnya tinggal tekan ringnya, tarik. Nah, seperti itu. Adalah selang inputnya. Lebih praktis. Saya akan praktekkan sekarang untuk semprotannya. Ini kita uji lagi ya. Kita on kan lagi. Nah, cepat sekali ya nariknya ya airnya. Kita on dulu, kita akan tes sprayernya untuk pakai stick sini. Kita siapkan sticknya. Langsung kita tes di selang 100 meter aja. Nah, mode ininya karena ini kan udah pakai 18 mili ya. Ini kalau ini ke selang PU, bisa juga langsung ke selang kompresor pakai yang ini. Nah, ini kalau pakai ini langsung ke selang kompresor ya. Langsung ke selang kompresor, atau bisa juga pasang swivel. Swivel tidak ada di sini, ternyata nggak bisa. Kita sekarang testing pakai selang PU dulu. Seperti ini.
Ini pakai selang kompresor tapi pakai penyambung selang PU. Jadi seperti ini, kita pakai penyambung. Selang yang biasa saya pakai. Nah, ini kita nyalakan ya. Nah, seperti itu. Kita uji nanti. Di situ ada keluar sebenarnya. Nah, itu udah keluar, kita tungguin agak lancar dulu. Oke, ini sekarang saya udah pasang stick PLD 3 pendek. PLD 5 sih sebenarnya, PLD maksudnya PLD 5 3 titik pendek. Jadi seperti itu. Ini kita coba ya, selang 100 meter. Nah, itu semprotannya masih sangat mantap ya. Ini pompanya pompa single view ya, 100 meter mantap, putaran penuh. Nah, kita bisa juga kecilkan seperti ini ya. Nah, ini kalau kita kecilkan sudah sangat cukup juga dengan putaran yang hemat gitu ya. Berapa volt itu? 6 volt ya. Kita main di 7,8 volt. Itu udah bagus banget ya perotannya. Dan tentu akinya kalau posisi seperti ini lebih hemat ya. Jadi kita nggak usah paksain, dia secukupnya aja. Makin kita besarin, bersuaranya makin berisik dan pastinya ya. Seperti itu. Nah, kita coba ganti nozzle lain. Ini kita pakai nozzle yang kuningan, nih 4 titik ya, nozzle andalan juga nih, nozzle favorit. Ini bisa diputar-putar ngadep ke bawah atau ke atas ya. Ini bisa dipanjangkan ya kayak. Nah, ini bisa dipanjangkan kira-kira 40 cm lah nambahnya. Nah, seperti itu. Kita hidupkan. Nah, ini yang bisa di-adjust ya nozzle-nya. Ini lurus panjang seperti ini bisa di-adjust. Lurus panjang. Nah, ini bisa diputar di depannya. Nah, ini bisa diputar untuk menjadi dia kabut. Nah, ini masih belum. Putar. Nah, ini dia kabutnya. Nah, ini kan sangat bagus ya kabutnya dari tempat ini ya. Tipis tapi tebel banget. Sangat kena angin kayak gini. Kalau kebesaran gini jangan dipaksain ya. Turunin ya putarannya ya. Nah, ini optimal di 6 atau 7. Udah sangat bagus ya. Mantap banget ini nozzle-nya. 4 titik kuningan ini memang hemat air. Tapi kabutnya sangat lembut dan bagus. Makanya ini jadi salah satu nozzle favorit petani-petani terutama di Jawa. Kalau yang pakai nozzle ini adalah hemat air lembut. Jadi pestisidanya tentu saja obatnya lebih hemat, lebih lembut. Jadi nggak boros, akinya juga hemat seperti itu. Nah itu, ini bunyinya karena nih di selang ini masih ada anginnya karena 100 meter ya. Jadi masih ada anginnya seperti itu. Jadi adalah paket ini adalah paket box pompa gendong, pompa single view, kualitas mantap, box paling mantap. Bisa selang 100 meter atau 150 meter, 200 meter pun masih bisa. Nah, seperti itu. Tempurannya mantap. Bisa dipakai di area yang nanjak. Nah, lengkap ya. Ini paling lengkap. Modularnya paling lengkap. Auto cut off otomatis. Bisa cas, bisa charger, bisa juga dari adaptor, bisa juga cas HP, bisa radiator. Macam-macam lengkap dan kita sudah part yang boxnya lebih handal dari box. Jauh lebih handal daripada box yang pendek itu 380. Nah, itu aja yang saya review hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan pencerahan dan bisa bermanfaat buat petani seluruh Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video Tukura TV sampai selesai. Jangan lupa like dan komen kalau ada pertanyaan. Subscribe buat yang belum subscribe. Dukung terus channel Tukura TV. Jika ada pengen order silahkan baca keterangan. Di situ ada kita tuliskan cara ordernya dan ada juga nomor WhatsApp-nya. Terima kasih, sampai ketemu di video Tukura TV berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.